Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas larangan hari Jumat atau yang berkaitan dengan sholat Jumat atau Jumatan. Larangan di sini ada yang haram, ada juga yang makruh. Kita akan bahas satu persatu. Sekarang yang haram dulu. Keharaman pada hari Jumat atau berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, melewati pundak jika kedua orang ini bergandengan, kemudian kita lewatin pundaknya. Tapi kalau renggang, orang satu di sini, orang satunya lagi di sini, kita lewatin gak masalah. Maksudnya melewati pundak orang ini ketika dua orang ini bergandengan atau berdekatan, kita lewatin. Pertama, dalam muasyarah pun itu tidak adab. Apalagi ketika hari Jumat, orang-orang sudah duduk rapat-rapat, kita lewatin pundaknya, itu hukumnya haram. Kecuali di depannya ada yang kosong. Memang penuh di tengahnya. Orang sudah rapat-rapat, tapi di depannya ada yang kosong. Orang nggak mau mengisi, maka kita tetap diperbolehkan untuk melewati pundak orang walaupun bergandengan, walaupun berdekatan. Kenapa? Karena di depan ada yang kosong. Kita mau mengisi shaf yang kosong itu. Yang tidak diperbolehkan itu semua shaf sudah rapat. Shaf pertama, kedua, ketiga, keempat sudah rapat semua. Kemudian kita lewatin setiap shafnya. Kita lewatin pundak-pundak orang yang duduk itu, kemudian kita menggeser shaf yang di depan supaya kita bisa menyelip di tengahnya. Nah, itu baru hukumnya haram. Kalau haram berarti berdosa. Maka kalau kita ingin mendapatkan shaf terdepan, ya datang paling awal. Dan juga boleh bagi seorang imam atau khatib. Kalau memang tidak ada jalan lagi. Bagaimana tidak boleh? Dia kan mau maju ke depan. Dia mau berkhutbah. Kalau tidak boleh melewati pundaknya orang-orang yang sedang duduk itu, bagaimana mau ke depan? Karena shaf memang sudah rapat semuanya. Jadi intinya, melewati pundak ini, kalau dalam keadaan shafnya rapat, dan juga di depannya tidak ada yang kosong, dan juga bukan seorang khatib atau imam. Kemudian keharaman yang kedua, menyuruh berdiri tanpa kerelaan. Biasanya kita kalau Jumatan itu di shaf kedua atau shaf pertama di pojok sebelah kanan. Pada saat itu tempat yang biasa kita tempatin dipakai oleh orang. Kemudian kita menyuruh dia, maaf mas, saya biasa duduk di sini. Kalau mau Jumatan, saya mau duduk di sini, silakan pergi. Dan orangnya tidak rela, maka haram hukumnya. Tapi kalau dengan kerelaan, maka insya Allah tidak mengapa. Kecuali shaf-shafnya ini dikhususkan untuk kiai, dikhususkan untuk orang-orang terhormat. Maka kalau seperti itu, sebelum ada orang yang menempati, panitia harus mengerti. Dia duduk di dekatnya, kemudian jika ada orang yang mau duduk, langsung dibilangin, mohon maaf pak, di sini untuk kiai, di sini untuk para pejabat misalnya. Sehingga orang itu belum sempat duduk. Karena ditakutkan kalau dia sempat duduk, kemudian kita suruh pindah, ini namanya menyuruh orang pergi dari tempat duduknya. Kemudian keharaman yang ketiga adalah jual beli. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat wajibnya sholat Jumat. 7 perkara kemarin ya. Kalau sudah memenuhi, maka dia dilarang untuk jualan pada hari Jumat. Kapan keharaman itu dimulai? Bukan sejak pagi. Jadi kalau kita pedagang, jualan hari Jumat pagi-pagi masih diperbolehkan. Keharaman itu dimulai ketika azan dikumandangkan. Kalau adzan yang sekali, ya setelah adzan. Tapi kalau adzan yang 2 kali, maka setelah adzan yang kedua. Intinya, setelah imam salam, kemudian adzan. Setelah itu, barulah haram berjualan bagi laki-laki.
Ada juga yang mengatakan setelah imam membaca hamdalah atau ketika khutbah sudah dimulai. Tapi tetap, walaupun keharaman itu setelah azan, ya kita sebagai laki-laki yang pedagang misalnya harus bersiap. Setengah jam kita sudah tutup toko kita. Jangan dadakan setelah azan baru kita tutup, jangan. Ya. Karena kita pun mencari pahala, yaitu datang ke tempat sholat Jumat sepagi mungkin. Seperti keterangan sebelumnya dalam bab sunnah Jumat. Kemudian yang keempat, bepergian. Masalah bepergian ini sudah saya bahas dalam bab khusus hukum melakukan perjalanan pada hari Jumat. Intinya kalau pagi berangkatnya setelah sholat subuh haram, kalau berangkatnya malam setelah maghrib sampai subuh hukumnya makruh. Kalau sebelum maghrib pada hari Kamis berarti ini hukumnya boleh. Dan perjalanannya lebih dari 83 km dan juga tujuan perjalanannya bukan maksiat. Dan juga dia menggunakan kendaraan umum yang mana diprediksi ini kendaraan umum tidak akan berhenti untuk sholat Jumat. Sedangkan kalau mobil pribadi, motor pribadi, dan kita akan merencanakan akan istirahat jam 11:30 di masjid tertentu untuk mengerjakan sholat Jumat, maka ini pun tidak haram dan tidak makruh. Sekali lagi, selengkapnya silahkan buka dalam hukum melakukan perjalanan pada hari Jumat dalam bab tersendiri. Jadi haram bepergian itu kalau berangkatnya setelah sholat subuh atau setelah fajar sodik, dan juga dia ada kemungkinan besar tidak bisa Jumatan karena menggunakan kendaraan umum. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bishawab.